Kuliner Interflower, saya Chef Nina. Di video kali ini kita akan membuat resep es teler cake. Nah, es teler cake ini terinspirasi dari hidangan pencuci mulut favorit orang Indonesia yang terdiri dari buah nangka, alpukat, kelapa, sirup koko pandan, dan lain-lainnya. Nah, pastinya untuk membuat resep ini, sahabat Kuliner Interflower jangan lupa untuk menggunakan tepung terigu serbaguna premium kompas berprotein sedang. Selain tepung terigu serbaguna premium kompas, Interflower juga mempunyai tepung terigu gerbang biru berprotein tinggi khusus untuk roti, tepung terigu gerbang jingga berprotein tinggi khusus untuk roti, dan setelah kompas ada tepung terigu Gatot Kaca berprotein rendah khusus aneka kue dan jajanan pasar. Nah, yang pertama kita akan membuat pandan sponge cake. Bahan yang harus kita masukkan terlebih dahulu adalah telur ayam utuh. Bahan berikutnya yaitu gula pasir. Lalu emulsifier. Kemudian jangan lupa masukkan sedikit garam. Nah, semua bahan ini akan kita kocok kurang lebih selama 15 menit sampai kental, mengembang, dan pucat. Speed yang digunakan bisa dari medium sampai ke yang paling cepat ya. Oke, setelah 15 menit kita cek telurnya. Nah, sudah kental dan berjejak seperti ini ya, sahabat Kuliner Interflower. Ini dia tekstur yang ingin didapatkan ya. Jadi nggak terlalu kaku, tapi masih flowing namun berjejak. Nah, berikutnya kita akan masukkan tepung terigu serbaguna premium kompasnya. Pertama, aku mau campurkan dulu dengan susu bubuknya. Jadi seluruh bahan keringnya kita campur terlebih dahulu. Setelah sudah tercampur rata, perlahan-lahan kita masukkan ke adonan telur yang tadi ya. Seperti ini. Kita sebar perlahan-lahan. Terus kita aduk menggunakan spatula dengan gerakan melipat atau biasanya disebut dengan gerakan folding. Oke, kita masukin terus sampai tepung terigunya habis ya. Diaduknya perlahan aja secara gentle. Jadi nanti telurnya nggak gampang turun. Nah, sahabat Kuliner Interflower, sedikit tips untuk susu bubuk biasanya akan ada sedikit menggumpal, jadi jangan lupa untuk diayak ya. Oke, setelah semua bahan keringnya tercampur, berikutnya kita akan masukkan mentega cair atau sahabat Kuliner Interflower juga bisa pakai margarin. Lalu di sini juga ada sedikit susu. Nah, ini adonannya akan aku masukin sedikit ke dalam mentega cairnya. Jadi kita pancing dulu. Kita aduk menggunakan whisk. Berikutnya kita masukkan susu. Dan pastinya pasta pandan.
Kita aduk lagi sampai rata. Berikutnya, baru secara perlahan kita masukkan ke adonan yang besar. Nah, sambil proses pengadukan ini, sahabat kuliner Interflower jangan lupa untuk panasin ovennya dulu kurang lebih selama 15-20 menit ya. Terus dituang sedikit demi sedikit dengan gerakan melipat. Oke, kita aduk sampai semua adonannya udah rata tercampur dengan pasta pandannya ya. Jangan lupa sebelumnya juga disiapkan dulu nih loyangnya yang udah dilapisin dengan baking paper ya. Oke. Nah, ini adonannya udah jadi sahabat kuliner Interflower. Sekarang saatnya kita tuang ke dalam loyang. Nah, di sini aku menggunakan loyang dengan ukuran 20 cm diameternya ya, karena nanti akan kita cetak dengan ring 18. Jadi pada saat bikin sponsnya, usahakan sponsnya ini berukuran sedikit lebih besar dari ringnya supaya nanti benar-benar ukurannya bisa fit sesuai dengan ring yang kita pakai. Kita bagi menjadi 3 bagian. Kemudian adonannya bisa kita ratakan dengan spatula. Berikutnya, kalau sudah dibagi 3, kita akan melakukan proses yang namanya tapping atau kita mengeluarkan bubble-bubble kecil di dalam adonan ya. Oke, sekarang adonannya sudah siap untuk kita panggang kurang lebih 15-20 menit di suhu 185 derajat Celcius atau nanti bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Ini dia pandan sponge cake yang sudah jadi. Kita lihat dulu dalamnya. Nah, cantik banget ya sahabat kuliner Interflower. Tuh. Wow. Oke, sekarang sponge cake-nya akan kita diamkan dulu sampai suhu ruang ya. Berikutnya, kita akan membuat koko pandan diplomat cream. Bahan-bahan yang diperlukan adalah pastry cream, heavy cream, sirup koko pandan dan pewarna sesuai selera, dan gelatin. Caranya yang pertama kita harus mengkocok dulu heavy creamnya ke tahap medium soft peak. Di sini aku akan menggunakan speed yang medium aja ya sahabat kuliner Interflower. Nah, sahabat kuliner Interflower, krimnya sudah selesai dikocok. Jadi dipastikan untuk jangan over whip atau jangan terlalu kaku supaya nanti krimnya enggak pecah. Nah, sekarang setelah krimnya udah selesai dikocok, aku mau campurkan dengan pastry cream. Langsung kita masukin seluruhnya. Berikutnya, kita masukkan juga sirup koko pandan. Kalau sahabat kuliner Interflower menginginkan warna yang lebih terang, bisa ditambahin pewarna makanan sesuai selera ya. Oke, kita mix.
sampai rata. Nah, sudah cukup. Tahap yang terakhir yaitu kita perlu memasukkan gelatin ya. Nah, di sini aku udah siapin gelatin yang sudah dilelehkan ya. Kita masukin sedikit krimnya ke sini. Kita aduk. Masukin sedikit lagi. Aduk kembali. Nah, sahabat kuliner Interflower, sedikit tips untuk mengkocok heavy cream supaya mengembang dengan sempurna. Dipastikan kondisinya dingin ya. Jadi harus dingin dulu supaya bisa mengembang sempurna. Nah, kalau udah dipancing seperti ini, baru sedikit demi sedikit kita masukin lagi sambil diaduk lipat. Aroma koko pandannya nikmat banget. Nah, setelah koko pandan diplomat cream, berikutnya kita akan membuat pandan muslin cream. Bahan-bahannya adalah mentega tawar, pastry cream, pasta pandan. Caranya gampang banget. Jadi, sahabat kuliner Interflower hanya tinggal mencampurkan mentega tawar dan pastry cream. Nah, jangan lupa mentega tawar yang digunakan harus dalam suhu ruang dulu ya sahabat kuliner Interflower, dan pastry cream yang digunakan antara dua, boleh dipakai dalam keadaan dingin ataupun suhu ruang juga. Sekarang tinggal kita kocok jadi satu menggunakan mixer dengan kecepatan sedang, kemudian cepat. Kita matikan dulu mixernya. Kita masukkan pasta pandan. Nah, pasta pandan yang digunakan bisa sesuai selera ya. Kita mix lagi. Nah, kalau sudah terlihat tercampur rata seperti ini, baru aku mau naikkan ke speed yang lebih cepat, tapi sebentar aja. Nah, udah jadi deh. Gampang kan? Sebelum kita susun kuenya, alat-alat yang sahabat kuliner Interflower perlukan adalah cake ring. Ini ukurannya diameter 18 cm ya. Sama ada mika atau biasanya disebut juga dengan asetat. Ini tingginya 5 cm. Terus ada juga cake board. Seperti ini. Secukupnya, selebarnya. Nah, ini tinggal ditaruh aja cake ringnya yang sudah dilapisin dengan asetat. Seperti ini. Di tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Kemudian nggak lupa juga ada meja putar seperti ini. Oke, sekarang langsung kita masukkan pandan sponge cake-nya. Wow, wangi banget. Kita langsung masukin. Pelan-pelan. Tekan-tekan sedikit. Next. Kita beri simple syrup. Nah, pemberian simple syrup ini berguna supaya nanti sponge cake-nya lebih moist, lebih tahan lama. Jadi nggak gampang kering kalau ditaruh di dalam chiller. Setelah pemberian simple syrup, kita langsung masukin aja ini koko pandan diplomat cream yang tadi kita bikin.
Setiap layernya kira-kira 130 atau 120 gram ya. Jadi sahabat kuliner Interflower bisa timbang juga nih. Terus kita ratain. Nah, kalau udah cukup porsinya, langsung kita masukin buah segarnya. Ada alpukat. Tipsnya di sini supaya cake-nya lebih kerasa seperti beneran es teler, sahabat kuliner Interflower harus pakai buah nangkanya itu yang agak banyak dan cari yang mateng, yang wangi. Nah, ini adalah layer yang pertama ya. Sekarang kita masukkan sponge yang kedua, tapi sekarang sisi kulitnya dibalik, jadi yang di bawah. Seperti ini. Kita tekan-tekan. Pelan-pelan aja. Berikutnya sama, kita beri simple syrup lagi. Tapi jangan terlalu banyak ya. Cukup. Kita masukin krim lagi. Coco Pandan Diplomat Cream. Semuanya sekarang. Ini enak banget. Sahabat kuliner Interflower wajib coba bikin di rumah. Ratain lagi. Kita masukin alpukatnya sekali lagi. Nangka. Nah, sekarang buahnya udah masuk semua. Tinggal sponge yang ketiga, ini layer yang paling atas, yang terakhir. Sama seperti tadi, yang bagian kulit menghadap ke bawah. Pelan-pelan, masukin, tekan-tekan. Oke, setelah dirasa udah rapih seperti ini, terakhir kita kasih simple syrup lagi. Ingat, jangan terlalu banyak. Nah, es teler cake kita udah selesai disusun. Sekarang tinggal dibungkus menggunakan cling wrap supaya nanti dia nggak gampang kering di dalam freezer atau chiller. Nah, sekarang kalau udah rapi seperti ini, berikutnya kita bisa masukkan ke dalam chiller ataupun freezer. Jadi, sahabat kuliner Interflower bisa pilih ya. Nah, sekarang aku mau masukin ke dalam freezer kurang lebih selama 2 jam. Nah, sahabat kuliner Interflower, ini dia es teler cake yang kurang lebih sudah didinginkan di dalam freezer selama 2 jam. Sekarang tinggal kita dekorasi menggunakan pandan muslin creamnya. Sekarang kita masukkan dulu muslin creamnya ke dalam piping bag seperti ini. Nah, ini tuh udah aku pasangin dengan piping tip ya, sahabat kuliner Interflower, yang bentuknya bundar aja seperti ini. Jangan terlalu penuh, karena nanti kalau dimasukin terlalu penuh, kita squeeze-nya agak sulit. Jadi aku masukin segini dulu aja. Ini ditarik. Nah. Oke, boleh sedikit diikat.
atasnya dipelintir dulu. Seperti ini. Berikutnya, sekarang kita lepaskan ya cake keringnya nih. Nah, seperti ini. Baru asetat yang tadi kita pasang, ini dipil, kita buka. Perlahan aja. Tuh, seperti itu. Wow, cantik ya kuenya. Nah, sekarang tinggal kita dekorasi. Yuk, kita semprotkan krimnya. Nah, cara seperti ini memudahkan kita dalam mengcover kue ya. Kita lanjut lagi sampai atas, sampai seluruhnya tercover. Bagian atas untuk awal agak tebal, nggak usah khawatir sahabat kuliner Interflower. Sekarang ke bagian atas. Oke, nah untuk yang bagian tengah ini nggak usah khawatir, nggak usah terlalu rapih karena nanti kita akan kasih topping, jadi nggak akan kelihatan nih. Nah berikutnya tinggal diratain. Bisa menggunakan spatula seperti ini. Tinggal diratain aja sambil diputar. Nah, sahabat kuliner Interflower, aku mau kasih tahu nih, selain bisa menggunakan spatula seperti ini, kita juga bisa menggunakan scraper. Nah, ini aku contohin gimana caranya menggunakan scraper. Putar terus sampai dia rata. Kalau ada sisa seperti ini harus kita bersihin lagi. Nah, berikutnya kita cari bagian mana yang masih kurang, kira-kira itu kita tambal. Prosesnya akan berlanjut seperti ini terus ya sahabat kuliner Interflower. Pokoknya sampai semua cake-nya rata. Ingat yang bagian atas nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu rapih karena nanti akan ketutupan sama topping. Oke, kita lanjutin lagi prosesnya. Jangan lupa selalu bersihin, scrape. Kita rapihkan lagi. Nah, untuk yang bagian atas bisa ditarik. Oke, sekarang kuenya udah cukup tertutup sama muslin krimnya. Nah, ini harus kita dinginkan dulu di dalam chiller kurang lebih 30 menit baru nanti kita hias lagi. Berikut bahan-bahan untuk isian, topping, serta garnish dari resep es teler cake. Bahan-bahan yang diperlukan untuk isian, topping, serta garnish es teler cake. Simple sirup, alpukat, nangka matang, jeli kelapa, crumble, daun pandan, glazing buah, dan gold flakes.
Ini dia es teler cake kita yang sudah didinginkan di dalam chiller kurang lebih selama 30 menit. Sekarang kita garnish yuk. Kita siapkan lagi muslin cream yang tadi, yang rasa pandan ini. Nah, sekarang piping tipnya sudah aku ganti dengan yang berbentuk bintang-bintang seperti ini. Jadi untuk piping tipnya, sahabat kuliner Interflower bisa menggunakan yang ada aja di rumah atau sesuai selera ya. Sekarang kita garnish dulu untuk pinggirannya. Nah, kalau pinggirannya sudah cantik seperti ini, berikutnya kita mau masukin jeli kelapa di tengahnya. Oke, cukup segini. Jadi jeli kelapanya jangan terlalu penuh ya. Nah, berikutnya di sini aku sudah menyiapkan seperti sendok takar tapi yang agak kecil, lalu ada air panas. Ini tinggal kita celupkan sampai sendok takarnya udah cukup panas. Lalu kita lap sisa airnya. Dan ini kita tekan ke garnish yang tadi sampai dia membentuk seperti cekungan ya. Nah, seperti itu. Berikutnya kita lakuin terus ya, tapi diselang-seling. Oke, sekali lagi. Sampai membentuk cekungan, diangkat pelan-pelan. Berikutnya kita tambahkan glazing buah. Nah, sekarang saatnya kita mau taruh potongan buah segar. Oke, kita taruh alpukat dan nangkanya. Sahabat kuliner Interflower, karena alpukat itu gampang hitam, jadi diusahakan kita potongnya juga last minute pada saat mau digunakan ya. Berikutnya buah nangka. Oke, cukup. Nah, berikutnya supaya lebih cantik, aku mau tambahin crumble di pinggirannya. Kita tambahkan crumble. Ini aku menggunakan bantuan seperti spatula juga ya. Jadi seperti ini aja caranya. Jangan terlalu ditekan. Perlahan-lahan aja ya. Sambil diputar mejanya. Wow, gimana? Es teler cake kita udah kelihatan lebih menarik lagi. Tapi supaya lebih cantik lagi, sekarang aku mau tambahin daun pandan dan gold flakes. Langsung aja kita taruh hiasan daun pandannya. Sekarang kita taruh gold flakes-nya.
Ini harus hati-hati ya sahabat kuliner Interflower karena ringan banget. Tada, es teler cake kita udah jadi. Jangan lupa untuk coba resepnya di rumah. Kalau udah bikin, upload dong ke Instagram kamu dan tag ke Instagram sahabat kuliner Interflower. Gak perlu takut selama punya Kompas.